warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tujuan pada kesempatan Kuci pada hari ini ya, tanggal 26 ya, September 2024. Nah, Pak Hendang ini gimana eh, eh, keadaan dan situasi di sekolahnya saat ini Pak Hendang? Situasi di sekolah saya sekarang, alhamdulillah Pak, ya Betul. kondisinya damai gitu ya, kegiatan pembelajaran lancar gitu. Nggak ada kendala-kendala yang terlalu berat. Cuman ada satu Pak yang mungkin menjadi benak di pikiran saya gitu ya, Ya, mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah yang saya alami gitu Pak. ya. Mungkin dari permasalahannya itu mengutamakan kedisiplinan Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Kegiatan untuk mengikuti pembelajaran pada siswa itu terutama ya Pak. Ya mungkin Pak Hendang gitu ya. Ini tujuan pembicaraan kita ini yaitu mengenai mencari solusi ya secara bersama-sama gitu ya mengenai permasalahan yang Pak Hendang sedang alami begitu. Ya Pak, betul Pak. Saya itu mempunyai kendala itu tingkat kedisiplinan siswa ya di ketika saat saya melakukan pembelajaran. Kadang-kadang peserta didik itu masih terdapat peserta didik yang kurang memperhatikan dengan cermat mata pelajaran yang saya terangkan kalau waktunya menerangkan. Sementara pas waktunya praktek itu masih aja ada terdapat peserta didik itu yang banyak bercandanya gitu ya, main-mainnya gitu. Jadi mereka itu kurang khusus saat melakukan praktek. Mana itu menjadi benar pikiran saya karena mengingat kalau SMK kalau kita tidak mengikuti SOP maka karakter kerjanya karakter kerjanya itu akan buruk gitu Pak Hendra. Oh, ya. Nah, kita sudah punya tujuan ya Pak Hendang. Kita sama-sama semoga ada solusinya ya kita pecahkan bersama ya. Kita yakin semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya ya Pak Hendang, ada solusinya ya. Cuman kita harus tahu dulu duduk masalahnya begitu ya. Mungkin salah satu atau penyebab yang menjadi alat kenapa siswa itu kurang disiplin gitu ya, kurang disiplin mungkin dari pihak siswanya atau pihak lingkungan sekolahnya juga mungkin berpengaruh dari situasi dan keadaan kestabilan secara sosial emosional yang sedang dialami oleh Pak Hendang pada kesempatan ini mungkin Pak Hendang. Atau tidak ada kendala lain mungkin. Kalau menurut pandangan saya gitu kayak penyebab dari kejadian yang saya alami itu kenapa siswa banyak yang kurang fokus selama pembelajaran itu pertama mungkin karena penyampaian materi yang saya sampaikan ke siswa itu disampaikan dengan metode yang kurang menarik gitu. Terus samping itu ketika praktek saya juga kurang menekankan SOP praktek itu pada siswa. Yang ini menyebabkan siswa itu melakukan prakteknya itu kurang sungguh-sungguh gitu. Nah, selain itu juga saya kurang menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum PK ya Pak ya, mengenai sosial emosional juga mungkin yang teknik tekniknya belum pernah saya terapkan juga, mungkin itu mempengaruhi keadaan emosional dari siswanya gitu ya, ada di titik jenuh ketika belajar mungkin betul, Pak kayaknya ya. Mudah-mudahan dengan nanti ada keterkaitan ya dan juga ada kombinasi yang dipadukan dengan pembelajaran
emosional, sosial emosionalnya juga dari padukan dengan itu diferensiasi ya, Iya, akan Pak. menambah dan meningkatkan semangat belajar anak ya, dan untuk meningkatkan disiplin ya. Iya, Pak, Tentunya betul. seperti itu Pak Endang ya. Iya, Pak. Dan sudah jelas ya, kita punya tujuan yang harus kita capai ya. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa mengidentifikasi mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Pak Endang ya. Tadi ya kronologis permasalahan bisa terjadi seperti itu ya Pak Endang ya. Iya, Pak. Tadi identifikasinya tadi Pak ya, ya bahwa siswa itu kurang ini ya, kurang fokus ketika apa melakukan melaksanakan Ya, pembelajaran gitu ya. betul. Nah, dan penyebab-penyebabnya juga tadi sudah saya paparkan di awal gitu Pak. Banyak metode Ya, atau media pembelajaran yang kurang menarik yang saya sampaikan, mungkin itu salah satu betul betul Pak. penyebabnya bisa jadi gitu Pak. Ya, itu Pak. Mungkin selain itu ada kendala lagi mungkin Pak Endang dari Kendala mungkin juga dari lingkungan si siswanya mungkin ya Pak. ya Lingkungan tempat tinggal siswanya juga mungkin bisa mempengaruhi karakternya gitu ya. Tapi karakter ya. eh, sebagian besar mungkin dari materi pembelajaran yang saya sampaikan kurang menarik aja gitu Pak. Secara garis besarnya. Secara garis besarnya ya, kita alhamdulillah sudah mengidentifikasi ya, sudah mengidentifikasi teknologis yang terjadi ya, permasalahan yang ada pada siswa, dan juga kita punya tujuan bersama ya untuk mencari solusinya ya begitu. Iya Mungkin Pak. setelah kita mengidentifikasi ya permasalahan yang terjadi kepada siswa-siswi atau peserta didik kita ya. Nah, di sana mungkin ada langkah selanjutnya mungkin yang akan dilakukan oleh Pak Endang. Nah, kalau mungkin dari langkah yang akan saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, Pak, Ya, saya akan menerapkan pembelajaran yang dimix dengan diferensiasi sama sosial emosionalnya yang ada sosial emosionalnya ya. Ya, yang ada metode stopnya itu. Terus ya, selain itu juga saya menggunakan model pembelajaran yang menarik gitu ya Pak ya, yang tidak hanya satu arah, hanya guru yang menyampaikan, tapi siswa juga yang berinteraksi, mereka yang menggali materinya. Selain itu dari segi ketika praktek, mungkin saya akan menerapkan SOP itu dengan ketat Pak, sesuai dengan SOP yang ada di dunia betul. industri dan dunia kerja gitu Pak. Gambarannya seperti itu. Betul. Ya, alhamdulillah ya Pak Endang, kita tadi sudah mengetahui ya teknologi dan rencana yang akan Pak Endang laksanakan ya gitu. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya selanjutnya ya Iya kepada Pak. siswa kita itu ya, ada Ya, semakin baik Pak ya gitu. ya Pak, harapannya semakin baik. Mereka itu lebih fokus gitu ketika Lebih mengikuti pembelajaran. fokus lagi ya. Ya, Ya, ya Pak. itu. Nah itu mungkin Pak Endang ya, itu beberapa rencana ya yang Iya Pak. sudah disiapkan ya, yang disiapkan oleh Pak Endang ya untuk Betul Pak. memperbaiki permasalahan yang Pak Endang sedang alami begitu ya. Iya Mungkin Pak. selanjutnya setelah rencana tersebut yang sudah disiapkan oleh Pak Endang di sini, nah, dalam melaksanakan program atau solusi yang akan diterapkan oleh Pak Endang ya, Iya Pak. tentu ini Pak Endang memerlukan bantuan ya, pasti ya, sebagai makhluk Jelas. sosial begitu ya, membutuhkan Betul sekali, orang Pak. lain ya untuk bisa Ya, betul. mendukung solusi atau mensukseskan program Pak Endang yang akan diterapkan ya. Kira-kira ini
dukungan dari siapa saja kah mungkin ya Pak Endang yang apa namanya butuhkan gitu ya untuk Iya, Pak. berjalannya solusi yang akan Bapak terapkan ini. Mungkin orang-orang yang saya butuhkan untuk saya merealisasikan rencana solusi ini, Ya, eh, yang saya harus koordinasi sama kepala sekolah mungkin Pak ya, karena iya betul. walaupun aku yang berkaitan dengan sekolah, Ya, saya minta dukungannya dari kepala ya, sekolah untuk merealisasikan solusi dari permasalahan yang akan saya terapkan ini. Nah, ya, selain itu juga saya akan berkolaborasi sama guru BK juga gitu ya. betul. Guru BK juga karena terkait karakter siswa yang kurang disiplin ini gitu. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinannya ketika di kelas lain. Jadi selain Betul, media betul. Ya, yang saya sampaikan, saya luar juga biasa memang. bantuan kepada guru BK gitu. Selain itu juga mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang guru-guru yang lain Betul, memang. Ya, karena di SMK ini apa sekarang kurikulum merdeka itu betul. kolaborasi guru itu sangat apa ya sangat sudah harus diterapkan gitu Pak ya. Mengingat hal Iya, itu iya. mungkin Betul, saya Pak. akan bekerja sama minta bantuan sama rekan sejawat mungkin itu Pak. Ya, supaya ada kekompakan gitu ya, Pak Iya. Endang. Ya, Ditambah satu lagi Pak, mungkin saya akan ini ke pihak orang tua siswanya gitu ya, supaya walau bagaimanapun mereka ketika di rumah ada arahan dari keluarganya gitu Pak, sehingga meningkatkan motivasi untuk belajar dan meningkatkan disiplin di sekolah. mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi apa ekstrinsik ya begitu Ya Pak, ya betul. untuk memberikan penguatan, mendukung, mensupport gitu ya, Iya mensupport Pak, betul dari Pak. orang-orang yang terdekat begitu ya. Ya Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Endang ya. Ini tidak terasa Pak Endang kita sudah di akhir penghujung pembicaraan ya Pak Endang. Nah Iya ini Pak. ternyata Pak Endang tak sadar gitu ya setelah menemukan solusi ya Iya sendiri Pak. ya permasalahan Pak Endang gitu secara Iya sendirinya betul begitu. Pak. Ya, terima kasih juga Pak Hendar ini telah apa ya membantu saya dalam menemukan solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi di Ya, sekolah, khususnya di kelas tempat saya mengajar gitu Pak Endar. ya. Amin Pak Endang. Ya, Ya, mungkin selanjutnya Pak Endang bisa disimpulkan saja mungkin ya. Mungkin secara iya, keseluruhan ini dari pembicaraan coach ini ya untuk baik Pak Mas. Endang saya dipersilakan. Nah, secara kesimpulannya mungkin saya mempunyai permasalahan ya Pak di Ya, kelas intinya ketika saya mengajar siswa yang betul. disiplinnya kurang gitu ya di Ya, pembelajaran saat praktek maupun teori. Nah, betul dari Pak Endang. kejadian itu saya ada solusi atau rencana memperbaikinya itu dengan memperbaiki metode pembelajaran, media Betul. pembelajaran Ya, serta menerapkan SOP ketika praktek gitu. Nah, ya adapun supaya orang-orang diterapkan yang ya. perlu saya libatkan dari apa solusi yang akan saya terapkan ini yaitu Betul. kepala sekolah, mungkin sama Ya, rekan guru sejawat, sama juga guru BK mungkin ya. iya Pak Endang. Itu Pak mungkin kesimpulan dari apa yang kita bicarakan mengenai permasalahan saya. Semoga bisa memperbaiki permasalahan di kelas saya, Pak Endar. Ya, amin. Mudah-mudahan hebat ya Pak Endang luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Endar. Mudah-mudahan Pak Endang dapat melaksanakan sesuai SOP berjalan Ya, dengan lancar dan amin Pak Endar. sukses ya maju Amin Pak. disiplin siswanya dan sekolahnya begitu dan Iya Pak. kompetensi Pak Endang semakin bermutu ya begitu. Mungkin itu yang kita dapat saya apa namanya diskusikan ya pada kesempatan ini luar biasa Pak Endang dengan Ya, makasih Pak permasalahannya sangat Endar. berat ya dan Ya, solusinya juga hebat sekali Pak Endang. iya Ya, terima saya kasih Pak Endar. ucapkan terima kasih Pak Endang Ya, ya. Ya, ini jadi ilmu bagi saya ya, jadi menambah sama-sama Pak wawasan. Endar. Kalau nanti mudah-mudahan bisa apa yang terjadi di Pak Endang diterapkan di saya begitu ya. Ayo Ya, Pak, dan siap. saya akhiri
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endar, gimana kabarnya Pak Endar? Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap maya begitu ya. Ya, alhamdulillah ya Pak Endar ya. Setelah sekian lama baik-baik ya. Amin Pak Endar ya. Ya. Nah, Pak, gimana keadaan sekolah Bapak saat ini, Pak? Apakah baik-baik saja atau adakah suatu permasalahan yang mungkin membenak di pikiran Bapak, Pak? Alhamdulillah Pak, untuk secara umum baik-baik saja gitu ya. Cuman Iya. alhamdulillah Pak Endar Iya. Ya. Cuman saya mempunyai satu permasalahan dengan salah satu atau sebagian yang peserta didik begitu ya, yang masih kurang disiplin dalam pembelajaran, terutama di hari Sabtu dan Jumat itu. Gitu ya. Jadi nggak masuk sekolah begitu. Jadi sekolahnya agak roncong Pak. Gitu. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu ya Pak ya? Sabtu ya. Jadi kalau yang efektifnya full itu hanya sampai Kamis Pak di sekolah saya itu. Kebetulan secara geografis ekosistem lingkungan sekolah saya itu berada di pegunungan Pak. Ada pegunungan di perkampungan gitu ya, pedesaan. Oke, baik Pak Endar. Nah, karena kebetulan kita sedang tatap maya ya, tujuan dari tujuan dari pembicaraan kita, kita akan membahas solusi dari permasalahan di sekolah Pak Endar, yaitu ketika hari Jumat Sabtu anak-anak jarang banyak yang hadir ya Pak Endar ya? Betul Pak Endar ya. Oke. Nah, itu tujuan dari pembicaraan kita. Nah, sekarang Pak, bisakah Bapak identifikasikan atau ceritakan gimana sih kejadiannya gitu sampai-sampai bisa ada Kamis Jumat itu selalu ada kekosongan kelas gitu Pak? Nah, saya ini mengidentifikasi Pak Endang ya. Jadi kronologisnya ini ternyata setelah saya berkoordinasi dengan lingkungan sekitar, terutama masyarakat, termasuk di dalam adalah orang tuanya sendiri, ternyata mereka itu anak-anak itu jadi disuruh untuk membantu orang tua ya, karena kebanyakan mata pencaharian di sini adalah buruh tani Pak. Jadi dan ada yang juga yang peternak ya, kemudian sabit rumput, dan juga ada yang suruh untuk mengasuh adiknya yang masih kecil sementara bapak ibunya kulit gitu, atau jadi buruh tani gitu ya. Jadi di hari Jumat dan Sabtu itu mereka itu selalu membantu orang tua. Iya, betul sekali Pak Endar. Iya, betul. Nah, menurut Pak Endar sendiri itu apa sih Pak penyebabnya yang menyebabkan si orang tua siswa itu ya kurang sadar pendidikan anaknya gitu Pak ya, sehingga si anaknya itu kalau kurang dimotivasi gitu sama orang tuanya. Kira-kira apa sih Pak penyebabnya? Betul gitu sekali Pak. Nah, jadi kesadaran tentang wajib belajar begitu ya yang dimiliki oleh orang tua karena memang latar belakang sosial mereka itu pendidikan itu mungkin hanya tamat sekolah dasar saja mungkin, jadi belum mementingkan gitu ya pentingnya pendidikan, padahal itu adalah program pemerintah wajib belajar gitu ya. Wajib belajar. Ada lagi Pak, mungkin yang jadi penyebab masalah anak-anak sering bolos sekolah selain dari pihak keluarga mungkin Pak? Juga itu bisa saja ini karena kurangnya perhatian
perhatian Perhatian, ya, dari perhatian dari siapa, pihak Pak? aparatur pemerintah desa, misalkan Oh, melalui gitu ya. program Mhm, mhm, sosialisasinya, gitu ya, harus iya. ditekankan lagi begitu ya, harus Oke, lebih oke. ditekankan lagi. Ini harus Nah, menjadi sebuah apa namanya aset nanti bagi saya ya, oh, ya iya, iya, mudah ke depannya. iya. Ya, Baik, Pak, kita telah mengidentifikasi ya berarti penyebabnya apa. betul. Ya, sudah Eee, diidentifikasi melihat permasalahannya. ya, melihat permasalahan yang terjadi itu, Betul. eee, kira-kira Pak Endar sudah punya rencana nggak untuk memperbaiki, masalah itu, Pak? Oh, iya Pak. Saya punya salah satu rencana ya yang Iya, Pak. mudah-mudahan ya, saya Iya, berharap ini menjadi solusi ya, iya, Pak. bisa saya terapkan untuk memperbaiki permasalahan yang saya hadapi ini gitu ya. Iya, Ya betul Pak. Saya akan mencoba iya, lebih memperkuat begitu ya, memperkuat di mananya, memperkuat Pak? ya terutama dengan atasan saya sendiri Hmm, dari pihak sekolah ya, iya, iya, melalui pihak yang berwenang itu adalah sebagai pimpinan saya adalah Bapak Kepala Sekolah. Saya sekolah mungkin coba ya. mengkolaborasikan itu Pak, kolaborasikan itu Oke, karena tanggung jawab bersama ya. mhm, Nanti kalau pimpinan saya sudah memiliki kesadaran bahwa pentingnya pendidikan, ini iya, nanti teman sejawat pun akan mengikuti begitu, dan akan nanti mengikuti dikoordinasikan juga dengan pihak aparatur pemerintah desa pemerintah setempat desa. melalui kadus ya, Oh, iya, gitu. berarti Rencananya mau mengadakan musyawarah pertemuan musyawarah. untuk orang tua ya. Oh, Nanti ya di musyawarah dengan sekolah akan dilaksanakan ya setiap mhm, awal tahun ini, awal tahun. oh, Kebetulan iya. saya kan basicnya dulu dari SMP Pak. Ya, Oh, SMP, selama ya, tahun 2000 sampai 22 ini berarti 22 tahun saya di sekolah menengah. Kalau iya, tingkat dasar baru-baru ini begitu ya, dua iya, tahun iya, ya lebih ya. berbeda Jadi berbeda tidak tahu medan. Mungkin untuk guru-guru yang sepuh gitu ya, yang sudah ya, senior mungkin iya, eh, apa namanya ini yang menjadi tugas, nah, tugas baru oh, bagi yang iya, muda gitu ya, iya, untuk siap, lebih meningkatkan perbaikan ke perbaikan depannya ya, oke, ya, kedisiplinan pembelajaran lebih baik lagi Pak ya, lebih baik lagi. iya. Itu Nah, Pak saya Endar, berterima kasih ya, ini punya tugas ini, tantangan saya tertantang sekali ya. iya. Ya Nah, ini betul saya juga Pak. bisa belajar dari Pak Endar ya. Mungkin Betul Pak Endar itu betul tanpa disadari sudah betul Pak. menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Endar hadapi gitu ya. Tadi itu. Iya Nah, berdasarkan dari rencana solusi yang akan Pak Endar terapkan, kira-kira bentuk tanggung jawab Pak Endar betul untuk ya. pelaksanaan apa perbaikan dari permasalahan yang dihadapi itu kira-kira bentuk tanggung jawabnya seperti apa, Pak? Untuk terkait dukungan pihak dari sekolah itu sendirinya begitu ya, karena memang selama ini saya kan hanya Ya, menjalankan tugas perintah tugas ya. gitu Oke. dari kepala sekolah, dan juga saya hanya sebatas masyarakat biasa saja kalau berada di masyarakat begitu. Jadi Iya, ini oke. harus ada peran Hmm, penting ya pihak-pihak yang terkait gitu, ya, yang ya, terkait untuk bisa mendukung, ya. mensukseskan program atau solusi yang saya akan laksanakan Hmm, gitu, oh gitu. supaya lebih efektif dan lebih efisien gitu Ya ya. berkoordinasi dengan orang-orang yang mempunyai kebijakan mungkin ya, Oh Pak. iya, kebijakan Ya, dan secara emosional sosialnya juga terjaga begitu, tidak ada yang ada tersinggung ya begitu. Jadi oke, kita berdayakan peranan dari pihak pemerintah, dari pihak Hmm, kedinasan ya begitu, karena itu oke, memang merupakan tugas atau kewajiban sebagai warga negara yang baik, sebagai oke. orang tua ya, bahwa anak itu memiliki Wajib hak belajar ya. pendidikan dan pengajaran
ya Iya, sebagai betul amanat sekali, dari Pak. undang-undang dan Pancasila. Betul sekali Pak Endar, luar biasa Ya, sekali. Mungkin saya banyak belajarnya nih dari Pak Endar gitu ya untuk ya perbaikan saya jiwa saya. sedikit lebih lega sekarang Pak Enang. Oh Saya gitu, ini unek-unek ya, ini ngobrol sama teman-teman ya sama ya, karena memang mm-mm. kita punya kekuatan ya kita sama-sama Iya, butuh ya. Tadinya sama-sama belajar ya Pak saya ya. juga bingung nih ya harus kabar ini ada Pak Enang yang Iya, istilahnya bisa iya, dijadikan apa namanya ya apa itu minta inilah masukan. iya, Maka saya juga oke. Heeh, saking gregetnya mungkin ini saya juga tidak merasa itu sebuah solusi ya karena memang eh, bingung ya. Sekarang agak iya. lega Pak Endang, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Sama-sama Ya, Pak Endar, saya juga turut belajar nih dari pertemuan kita di daring ini, daring ini. Nah Pak Endar, mungkin bisa nggak Pak Endar menyimpulkan dari percakapan kita ini terkait kasus yang Pak Endar alami Pak? ya kesimpulannya secara umum saya ini ingin meningkatkan kedisiplinan pembelajaran sekolah Ya, sekolah, sesuai dengan SOP gitu ya, standar ya, operasionalnya yaitu mengikuti pembelajaran sampai tuntas diawali dari hari Senin sampai Sabtu begitu. Sabtu gitu ya, Nah, wajib belajar. ya, Jadi kesadaran intrinsiknya mungkin ya Pak. ya, ya kesadaran prinsip ya gitu secara Ya, pribadi begitu. Nanti juga keyakinan yang saya pegang, yang saya laksanakan ini semoga nanti berimbas ya iya. kepada guru-guru yang lainnya gitu ya. Guru Iya, lainnya jadi role untuk model gitu ya. ya role model untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi Oke, jangan luar seenaknya biasa. ya, seenaknya ya. Jangan Betul sekali mentang-mentang Pak ya. apa itu sekolah sendiri ya, jadi Ya, nggak masuk begitu. Ternyata kan iya, nanti gimana eh, untuk meningkatkan kompetensi anaknya hmm, kalau terputus begitu kan iya sulit betul ya, sekali secara Pak. waktu gitu ya kedodoran nantinya. Iya, iya Pak Endar, luar biasa sekali Pak. Nah, Ya, terima kasih Pak ya. sama-sama Pak Endar. Ya, Nah Pak Endar, tidak terasa waktu kita sudah hampir betul Pak habis Enang ya ya. Pak. Terima Ya, kasih mungkin atas pertemuannya. Semoga kita bisa saling belajar ya Pak. Gitu. ya, Saya juga belajar dari kasus yang Pak Endar ini sama-sama Pak Enang ya. rasakan. Ya, Eh, sama-sama ya. mungkin Terima kasih saya ucapkan justru yang sebesar-besarnya sama Pak bagi Pak Endar. Enang yang telah Ya, mengantarkan saya ya secara tidak langsung ya ternyata oh solusinya tinggal iya, diterapkan iya, gitu. Tapi ini jadi bingung tadinya ya, bingung mau ngobrol ya, sama ya, siapa gitu ya. ya Ternyata unak-unak gitu ada Pak ya. kesempatan nih Hmm. sama Pak Enang kita bertetap Oh raya ya. iya, Ya iya ternyata Pak. nanti itu mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya begitu Pak Enang sesuai Hmm. dengan ekspektasi gitu ya. Iya, Sesuai dengan iya. rencana. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar Pak Enang. Amin, Pak Ya, Endar. Ya, semoga ya, bisa merubah kondisi yang ada di sekolah. Oke, ya. Pak Endar, mungkin karena waktu Betul Pak kita Enang. terbatas, ya Ya, kita Pak Enang. akhiri dulu percakapan kita. Mungkin Ya, di enggak, enggak, enggak. lain waktu kita lanjutkan lagi, Pak Endar ya. Betul, betul. Ya, Hmm, siap Pak Enang, ya, siap. ya, mungkin Pak Endar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.